Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang saham yang secara pendapatan ya atau omsetnya mengalami kenaikan tetapi net profitnya turun ya. Apa itu ya? Sahamnya MMLP. Ya, seperti apa? Apa yang membuat net profitnya tergerus ya padahal omsetnya naik? Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu, oke? Check this out. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. MMLP, Mega Manunggal Property Tbk. Ini saya take tanggal 22 Agustus. Kemungkinan ini akan rilis di hari Kamis tanggal 24. Dan harganya ini dari Selasa ini closing di 422 per lembar ya. Atau PI-nya berada di angka 33. Wow, PBV-nya 0,66. Oke, market cap-nya ada di 2,9. Enterprise value atau harga wajar mereka 3,9. Jadi masih ada 1 triliun. Kalau kita konfigurasi hitung ya, enterprise value-nya per lembarnya berapa sih? 3947 dibagi aja 6,89. Nah, jawabannya itu 572. Harga wajarnya 573 lah ya, 574. 574. Dengan harga sekarang 422, 574 kurangi 422. Sorry. 574 kurangi enggak mungkin 574 ya, 575 lah. Kan 500 itu kan naiknya 5 Kak. 5 kelipatan 5 ya. Bagi 422. Potensi upside-nya 36%. Jikalau harga wajarnya ngikuti di Stockbit ya. Stockbit 3,9, oke? Itu. Terus perusahaan punya cash sebesar 481 M, oke? Hampir setengah triliun ya. Dan MMLP ini perusahaan apa sih? Nah, ini kita lihat ya di home-nya ya. Penyedia gudang terkemuka di Indonesia yang mendukung kebutuhan industri dan properti untuk properti logistik modern. Itu ya. MMP adalah perusahaan bergerak di bidang properti. MMP memiliki mengembangkan, mengoperasikan properti logistik dan perkantoran modern yang memenuhi standar dan spesifikasi internasional sesuai dengan standar perusahaan MNC dan 3PL internasional. Oke, menawarkan 3 konsep sewa pergudangan yaitu build to suite dan multi tenant. Oke, multi tenant berarti gabungan ya. Oke, ini kalau kita lihat ya servisnya ya. Dan kita ke laporan keuangannya kalau berdasarkan bentar. Kita lihat pendapatannya MMLP di note 23. Di note 23 kita lihat ya pendapatan dari MMLP. Nah, ini transaksinya. Woi, bentar 21 berarti. Nah, pendapatannya ada sewa kantor dan gedung, utility, jasa penasihat dan strategi, sewa peralatan dan lain-lain. Dan customernya ya yang mempunyai pendapatan lebih dari 10% itu ada 2 ya. Lastana Express Indonesia sama DHL. Nah, ini DHL Supply Chain ini sangat terkemuka ya DHL. Kita lihat ya. Nah, ini jasa sewa gudang ya. Terus, nah ini warehouse-nya. Nah, ini contoh-contoh bentuk gudangnya ya. Ini Uli MMP Warehouse 1, ini IBP MMP Warehouse 2 yang dipakai oleh DHL, LF MMP Warehouse 3, Selayar MMT Warehouse 4, MDP Warehouse 5, Blok AE MPP Warehouse 6, 7 dan seterusnya. Ini warehouse-nya ada 17. Wow, gede-gede juga ya, gede-gede. Ini ada DHL lagi nih. Itu sih, ini perusahaan yang oke, keren. Kalau kita lihat ya, nanti ada ya di lokasinya di mana ada, nanti akan dijelaskan di sana. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu perihal awal mulanya ini berdirinya kapan perusahaan. MMLP anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan. Oke, didirikan 2010. Berarti barusan genap ya. Video ini tayang 24 Agustus, mereka genap 13 tahun lebih sehari. Karena ini didirikan di tanggal 23 Agustus 2010. Gitu. Nah,
Tuan Hong Kong Sujeta adalah pemegang saham induk utama perseroan dan entitas anaknya. Oke, entitas induk langsung dari perseroan adalah PT Mega Mandiri Property. Terus kegiatan usaha beroperasi tidak ini di Cililitan besar. Bergerak dalam bidang usaha real estate, pergudangan dan penyimpanan ya. Tadi ya logistik ya sudah dijelaskan di tadi, dan ini entitas anaknya. Lokasinya semuanya di Jakarta kecuali satu ya, ada MMP Warehouse Singapura Pte Ltd. Pre-operasi. Nah, baru mulai beroperasi nih. Oke, ini anak-anak usahanya sudah. Oke, itu ya untuk si MMLP secara histori. Kita lihat asetnya. Kita lihat asetnya, kasnya tadi 481. Wow. Di akhir tahun 2022 aset mereka itu hampir 1,5 triliun. Wih, bentar. Ya, 1,5 triliun, hampir 1,4,38. Kalau sekarang hanya 481 M. Jadi ada yang tergerus 1 triliun sendiri, gede banget ini yang kegerus. Kita cek di note nomor 4 real cashnya ya. Cashnya ini oke, cashnya 431. Dulunya banyak itu di Bank BTN 900 M. Sekarang hanya 347, jadi ambil hampir 600 ya. Wow, gede banget. Dan di Bank Mandiri sebelumnya ada 300 jadi 1 M. So, ya itu sih. Terus ada di Bank Neo dulunya 20 M, sekarang nggak ada. Di QNB juga 17,5 nggak ada. Di OUB juga 7,5 sekarang udah nggak ada. Jadi banyak banget saham bisa dikatakan deposito yang dulunya ada sekarang sudah tidak ada gitu, diambil. Oke, suku bunga yang sekarang ada imbal hasilnya itu 1,75 sampai 6%. Dengan total 431. Oke, total cashnya tadi di mana 481, di mana deposito itu punya porsi yang besar yaitu sebesar 431 M. Jadi mayoritas di deposito, which is good kalau untuk apa ya, susunannya ya. Terus mereka punya hutang berbunganya, kita lihat ya, ada pinjaman BAM 7,9 M. 7,9 ya, 7,9 anggap aja 8 M. Lalu ya itu di jangka pendek sih. Hutang jaminan pelanggan pendapatan nggak ada. Ya ini pinjaman bank aja 7,9 M. Di jangka panjang ada 1,3 T. Wow, ini gede banget nih. Pinjaman jangka panjang, kita cek di note 15. Note 15 tentang pinjaman jangka panjang ya. Ini di Bank BCA sendiri. Nah, ini pinjamannya di Bank BCA mereka ada 1,3. Wow. Di Bank BCA sendiri 1,364 ya totalnya ya pinjaman mereka ya. Ini atas nama entitas induknya ada MTP, BPL dan kawan-kawan. Paling banyak ya ini MTP. Dan ini baru diambil ya 530 M. Dimana di akhir tahun awalnya nggak ada. Di akhir tahun nggak ada, sekarang jadi ada. Jadi penambahannya 500 M sendiri di MTP ya. Ini entitas anak yang menanggung nih. Dan jaminannya berarti induknya itu sendiri. Dan jatuh temponya, nah ini jatuh temponya 530 di Bank BCA. Wow, gede banget ya. Paling dekat ya 2027 sih, 2027. Atas nama bank di Bank BCA 2027. 2026 nih ada. Oke, dengan jaminan tanah dan bangunan gudang berlokasi di Depok. Itu yang jangka panjang, itu yang besar banget ya, top nominalnya tadi. Oke, itu hutang jangka panjangnya sangat PR. Kalau jangka pendek ini perusahaan sehat. Dah, gitu aja. Untuk ekuitasnya saldo laba yang belum digunakan penggunaannya ini hampir 2 triliun ya. Hampir 2 triliun, naik 50 M ya, 50 M di akhir tahun, which is good. Terus kalau kita lihat ya di arus kas pendanaan ya. Arus kas pendanaan mereka tidak melakukan pembayaran
Ya ini mereka menerima ya ini tadi menerima pinjaman dari bank tadi 530 di bank BCA ya. Atas nama tadi anak perusahaan mereka ya. Itu sih so far pendanaan mereka malah dapat duit ya. Itu karena mereka mendapatkan hutang ya. Terus ya ini mereka melakukan aktivitas investasi ya sebesar 1,1 T, di mana 1,1 T sendiri ini adalah pembayaran untuk memperoleh tambahan kepemilikan pada entitas anak. Jadi mereka membeli entitas anaknya sendiri. Itu sih bisa dikatakan mereka nambah porsi kepemilikan di entitas anak. Tuh, that's why mereka keluar dana. Oh, berarti dana yang di deposito keluar 1 triliun itu digunakan buat nambah porsi kepemilikan di entitas anak. Dah, gitu sudah terjawab ya. Kenapa kasnya turun sangat signifikan tadi. Oke, kita ulas perihal laporan keuangannya. Kenapa kok bisa dia labanya naik tapi secara net dia turun gitu. Nah, ini pendapatannya jadi 173 M sebelumnya 165 gitu. Jadi bisa dikatakan nambah 8 M sendiri. Ya secara nominal masih kecil ya, hanya naik ya 4,8% ya. Yang membuat terus secara laba kotor ya, perusahaan ini aslinya masih untung ya dengan 123 M. Oke. Udah dipotong beban-bebannya ya, gaji, utilitas, perpajakan dan kawan-kawan ini masih 123 ya. Jadi gross profit mereka masih besar sih kalau dikonversikan pada omsetnya ya. 123 dibagi dengan totalnya 173 itu sebesar 71% sendiri gitu. 71%. Nah, cuman PR-nya di sini laba sebelum beban pajak penghasilan ya. Dimana ini sangat tergerus banyak banget dari laba kotor 123 hanya sisa 67 M doang gitu. Nah, ini yang membuat gede adalah biaya keuangan. Kalau kita cek di biaya keuangan di note 22 ini tertulis bahwa dari total 55 M sendiri, 50 M sendiri untuk bunga pinjaman bank. Oke, tadi sudah terjawab ya, pinjaman bank yang PR itu yang jangka panjang terutama sih. Nominalnya gede banget gitu, yang membuat ya bunganya gede. Itu sih jadi sudah terjawab kenapa net profitnya turun begitu drastis. Turunnya lumayan lah ya. Turunnya lumayan meskipun secara IPS gak turun signifikan gitu, tapi lumayan sih. Dimana sebelumnya 48 M jadi 43 ya. 48,4 jadi 43,9 gitu. Jadi penurunannya lumayan signifikan yang membuat ya meskipun labanya naik tidak berpengaruh apa-apa sih. Itu sih sudah terjawab ya karena biaya yang namanya biaya keuangan gitu. Nah, lantas bagaimana prospek kedepannya gitu. Nah, kalau saya lihat ya, ini kan model bisnisnya mereka kan menyewakan gudang ya, menyewakan warehouse ya. Berarti yang perlu diperhatikan adalah warehouse-nya sendiri atau lahannya sendiri. Mereka masih punya enggak? Nah, kita perlu ngecek di aset enggak lancarnya yaitu ini. Properti investasi di note nomor 7. Properti investasi note nomor 7 kita cek untuk perusahaan. Nah, ini properti investasi. Bentar. Di ini masih note nomor 2. Di note nomor 7 kita cek. Nah, ini sudah harus kas. Bentar. Nah, ini properti investasi. Kita perbesar lagi. Nah, yang atas ini 2023 dan yang bawah ini 2022. Dimana di 2022 jumlahnya itu 5,386. 5 triliun 386 juta. Nah, kalau ini jadi 5 triliun 390 juta. Miliar, miliar. Nah, ini ada penambahan yaitu sebesar 2 miliar sendiri yaitu dari ini penambahan ya perhatikan yaitu penambahannya di tanah dan bangunan dalam penyelesaian. Jadi asumsi ini nantinya kelar ya. Berarti saldonya ini jadi 5. Terus mereka saldo jadi 5M ini ya bisa aja mereka nantinya akan bisa diubah dalam bentuk bangunan. Itu satu. Terus yang kedua Ini tanah dan bangunan dalam penyelesaian. Ya udah sih kalau bangunan ini ya 5M ini bisa disewakan tinggal itu.
Nah, ini mereka masih punya tanah sendiri 1,6. Kalau kita hitung ya ini total tanah 1,6 dibagi yang total keseluruhan aja gitu. Jadi kita bisa tahu gitu total mereka yang sudah keeksekusi dari total lahannya itu berapa persennya sendiri sih. Nah, sudah keeksekusi hampir 70% karena tanahnya sendiri ini dari sisa 31% dari total keseluruhan gitu. Nah, pertanyaannya adalah jikalau tanahnya ini sudah kebangun dan dalam bentuk bangunan udah kelar, nah ini nih yang jadi PR. PR-nya dalam artian bagaimana cara mereka untuk menambah yang namanya pendapatan lagi kalau lahannya habis. Nah, aslinya itu sudah terjawab dari aksi yang namanya kita lihat ya arus kasnya ya, aktivitas investasi di mana ini pembayaran untuk perolehan tambahan kepemilikan entitas anak. Dari entitas anak ini bisa saja juga mereka mendapatkan tambahan yang namanya income. Itu yang perlu kita perhatikan sih. Nah, kita cek juga di sini perihal pembelian aset tetap ada nggak sih? Ternyata nggak ada sih. Adanya penerimaan dari penjualan aset tetap ini 709 juta. Selain itu nggak ada penerimaan ini dividen. Oke. Nggak ada yang namanya pembelian aset tetap lagi. Jadi akan sangat menarik jika MMLP ini membeli suatu lahan lagi sih. MMLP beli lahan ada nggak buat prospek ke depannya untuk si MMLP. Oke, jojoran Taipan ini caplok lahan industri enggak. Okupansi gudang naik MMLP. Nah, ini 4 jam yang lalu nih. Siapkan capek 200. Oke, okupansi naik, MMLP optimis target tercapai. Tutup tahun bahwa katalis ya telah. Ya ini, okupansi adalah gedung di mana tingkat keterisian atau okupansi. Jadi ibaratnya gudangnya 100 lalu udah keisi 90% lah ya. Itu maksudnya. Katalis ini makin oke. Nah, ini. Untuk diketahui MMLP memiliki luas area mencapai 500.000 di Jabodetabek dan Jawa Timur. Area tersebut terdiri dari 168.000 di aset yang dikelola dan sisanya 370.000 merupakan aset yang dimiliki. Fokus pembangunan. Nah, ini MMLP kini tengah fokus merampungkan pembangunan gudang Pondok Ungu Extension sampai dengan akhir tahun. Nah, ini akan menarik banget. Pertanyaan adalah Pondok Ungu Extension ini kapasitasnya berapa sih? Nah, itu sih. Kalau kapasitasnya besar juga bisa untuk tambahan yang namanya keuntungan lah ya, omset lah ya, yang diperoleh dari si MMLP. Itu aja sih. Jadi ini sangatlah menarik kalau kita melihat apakah mereka akan membeli lahan lagi sih. Itu aja sih. Dengan kondisi harga yang seperti ini dan juga geliat yang namanya bisnis real e-commerce lah ya, yang perlu pergudangan lah ya, supply chain-nya bagaimana, harusnya bisnis ini tetap akan sustain lama gitu menurut saya, in my opinion ya. Itu sih, jadi sangatlah menarik banget jikalau MMLP membeli lahan sih. Itu sih. Itu akan menjadi sentimen atau good news ya buat kita tentang perkembangan bisnis dari si MMLP itu sendiri. Tapi untuk kondisi sekarang 422 menurut saya harga yang standar sih untuk di MMLP. Tidak bisa dikatakan murah, tidak bisa juga dikatakan mahal gitu. Itu aja sih. Cuman MMLP kalau dikasih harga 300 lah ya. Kalau dikasih harga 300 ya oke aja sih. Gitu. Itu mungkin ya view saya tentang MMLP. Jika ada view lain atau boleh request video atau saham lainnya, tulis aja di kolom komentar. Dan mohon maaf sebelumnya, ada beberapa yang request tapi belum kita bahas. Ada beberapa hal. Satu, memang kita lagi mempelajarinya seperti apa, dan mungkin nanti ditunggu aja. Atau yang kedua gitu, tidak ada hal yang menarik ya, menarik dalam artian positif maupun negatif. Jadi biasa saja
ya itu mungkin tidak akan kita bahas sih. Itu aja sih. Jadi kita minta maaf jika memang masih belum ada yang dibales dan dibahas. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.